mengenal mengenai apa sih yang sekarang sedang dirundingkan di WTO dan dampaknya apa terhadap petani. Dalam perundingan Nairobi ternyata sama sekali negara maju yang diwakili oleh Amerika dan Uni Eropa tidak mau untuk merundingkan isu pertanian yang lebih rigid dan khususnya terkait dengan mandat Doha. Karena apa? Karena sekali lagi isu pertanian itu satu isu yang sangat sensitif karena negara maju juga punya kepentingan terhadap produk-produk pertanian. Bahkan subsidi pertanian di negara maju lebih tinggi daripada negara berkembang. Dan itulah salah satu upaya negara berkembang di isu pertanian adalah mencoba memaksa negara maju untuk menurunkan paling maksimalnya adalah menghapuskan subsidi pertanian yang diberikan kepada petani lokalnya. Yang itu akhirnya membuat produk pertanian negara-negara berkembang tidak kompetitif dibandingkan produk-produk pertanian negara-negara maju. Ya, mungkin nanti bisa dikit-dikit lagi. Indonesia miring-miring karena katanya isunya mau tanda tangan TPP, ya, mau ikut-ikutan Trans-Pacific Partnership. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau dari segi pembangunan gimana nih Bang Yakub? Dalam 5 menit bisa nggak? Proses negosiasi di WTO itu tidak banyak memberikan dampak perkembangan yang bagus ya, terutama untuk negara-negara terbelakang dan berkembang. Artinya ada banyak masalah di situ. Karena prinsip dari Swabina dan politik bebas aktif adalah kerjasama itu saling menguntungkan dan mutualisme, bukan saling dominasi dan mematikan. Kalau kerjasama saling dominasi dan mematikan, artinya itu bukan kerjasama, yaitu persaingan dan kompetitif. Nah, dari prinsip-prinsip ini memang sudah saatnya ya WTO itu keluar dari pertanian, karena pertanian adalah bukan barang komersil dan berbeda dengan barang-barang yang diperlukan di dunia. Nah, pendekatan yang kemudian di pembangunan di pedesaan, dia pasti akan terdampak langsung karena sumber daya manusia di pedesaan, terutama di Indonesia ini paling tidak 60%-nya lebih masih berputar di dunia pertanian, terutama di pangan. Ketika ini terganggu, maka terganggu pula situasi pembangunan dan cash flow di desa. Kita sebagai negara pertanian dan menyadari bahwa adanya pemerintah dan adanya DPR, saya sering katakan adalah untuk melindungi kita. Karena itu sangat wajar bahwa petani akan menuntut pemerintah untuk memberikan subsidi ke petani. Nah, sampai sekarang yang kita ketahui subsidi adalah ada subsidi benih, ada subsidi pupuk, dan ada subsidi pangan. Bahkan di awal-awal Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden, bahkan sudah berani mengalihkan subsidi BBM ke subsidi pangan. Yaitu poin yang positif, walaupun pada sisi lain ada pengurangan subsidi, sisi lain ada pengalihan subsidi. Nah, sementara untuk subsidi yang berkata Pak Iwanti betul tadi bahwa juga pengalihan subsidi pun juga tidak tepat ya, karena subsidi pupuk yang diberikan kepada yang diberikan adalah subsidi ke pabrik pupuk, itu juga salah. Kemudian ketika subsidi pupuk diberikan ke rakyat ya, itu juga ada salah pelembagaan sehingga bisnis pupuk yang harusnya disumbangkan malah dibisniskan. Ini harus dilakukan bahwa konstitusi sudah menjelaskan dari awal sebelum adanya WTO, sebelum adanya FTA, sebelum ada perjanjian multilateral dan sebagainya, kita sudah ada ketentuan yang mengikat antara pemerintah dengan masyarakat, dengan negara. Itu sangat lemah Indonesia. Sistem Indonesia ini dengan kalau kemarin Jokowi bicara tentang peraturan pemerintah yang 4.000 sekian ya, itu harus dipangkas. Artinya apa? Jungle regulation yang membuat masyarakat Indonesia jadi banyaknya aturan hukum bukannya membuat kita semakin jelas tentang aturan hukum itu sendiri, kita semakin bingung loh tentang perdagangan ini sendiri. Undang-undang dagang ini ada dari IGJ dan teman-teman koalisi sipil ini yang menjadi RDPU dulu ya, sebagai pihak untuk RDPU di DPR terkait undang-undang perdagangan.
masalah dagangan itu tersebar banyak undang-undang dan sekarang digabung lagi sehingga ada tumpang tinggi aturan undang-undang terkait baru saja dagang, cuma dagang aja. Belum kita bicara masalah bahwa dagang itu nanti ada masalah hak atas pangannya juga. Ini regulasi kita membuat ada kemungkinan pemerintah, apalagi yang kita khawatirkan ini negosiator Indonesia yang ada di Nairobi sekarang. Mereka sendiri saya rasa juga tidak terlalu mengerti apa yang mereka perjuangkan di sana. Konteks ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan nawacita karena perdagangan itu kan lebih pada arsitektur keuangan internasional. Pada saat kita bicara tentang arsitektur keuangan internasional, kita akan bicara tentang aktor-aktor kunci yang bermain di dalam struktur produksi pangan yang ada di internasional. Untuk sampai saat ini aja pemerintah belum tahu siapa yang menguasai kartel beras di Indonesia. Kita ini kan negara kepulauan, nggak bisa kita ini memiliki kemampuan aparat keamanan untuk mengontrol tentang arus barang yang masuk ke Indonesia. Barang itu bisa masuk ke Pelabuhan Belawan, bisa masuk ke Banten, bisa masuk ke Tanjung Perak, bisa juga masuk ke Makassar. Ini kita nggak bisa memiliki alat itu. Tapi sebetulnya data itu harus kita miliki. Sementara ini kan kita nggak memiliki baseline tentang bahwa kalau kita bicara tentang perlindungan petani, postur APBN kita itu kan lebih banyak pada belanja modal dari pemerintah. Kita punya yang namanya 32 triliun. Apakah 32 triliun ini kemudian dialokasikan untuk 14 juta rumah tangga petani dalam bentuk subsidi harga? Subsidi harga itu berarti pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membeli beras langsung ke petani melalui yang namanya peraturan harga pembelian pemerintah HPP. Dulu kan harga dasar gabah HTG. Ini yang kemudian menjadi titik kepentingan kita di WTO bahwa cadangan pangan publik ini, di mana lembaganya ada Bulog itu memiliki gudang seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk membeli beras ke petani. Artinya pemerintah itu sudah memiliki infrastruktur. Tapi jika kemudian ini diliberalkan, pemerintah tidak boleh melakukan subsidi harga, itu jelas akan dimainkan juga oleh aktor pemerintah. Artinya di sini perlindungan petani itu adalah lihatlah postur APBN kita itu, bagaimana mekanisme perlindungan ke petani melalui subsidi harga dan subsidi non harga. Subsidi harga yang di internal dia melalui pembelian langsung, dikenal dengan harga pembelian pemerintah. Kalau dia melalui penaripan tarif pajak melalui kebijakan fiskal, berarti impor harus dikenakan lebih besar di atas 500%. Kemudian moneternya, berapa bantuan untuk petani untuk pengembangan sumber daya.